Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah. Hari ini kita kembali ngisi kajian. Dikasih tema sama saya, demokrasi dalam pandangan Islam. Saya ada punya makalah lengkap tentang ini, tapi belum saya temukan tadi malam. Ya, jadi kita mengisi materinya berbeda dengan itu. Mudah-mudahan nanti yang di tanggal 28 November di Masjid Al-Istiqomah Kelapa Gading kita isi dengan demokrasi dalam pandangan Islam, ya. Nggak apa-apa, semakin jauh pahalanya semakin besar. Ibu-ibu sekalian, sepintas mau saya bahas apa beda demokrasi dengan Islam. Karena saya memang dari ilmu politik. Demokrasi itu mengikut kebanyakan, Islam kebenaran. Saya ulangi ya Bu. Perbedaan prinsip antara demokrasi dengan Islam. Demokrasi itu kebanyakan, Islam itu kebenaran. Pasti Pak. Makanya di negara-negara demokrasi siapapun boleh mencalonkan presiden, siapapun boleh mencalonkan gubernur. Di negara Islam tidak bisa, harus berkualitas. Satu. Yang kedua, di negara demokrasi kebebasan menghina dan memuji dibolehkan. Dalam pandangan Islam haram mencaci negara, mencaci maki simbol-simbol negara, haram hukumnya. Ya Bu, makanya kepada Pak Jokowi agar Indonesia ini bisa makmur, maju, aman, satu-satunya cara menerapkan hukum Islam. Mana contohnya? Malaysia, Brunei, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Nigeria. Dari 204 negara anggota PBB, Bapak catat ya, saya bicara data. Dari 204 anggota PBB, 63 negara Islam di anggota PBB yang menerapkan hukum Islam tinggal 7 negara. Dan semua 7 negara ini tidak ada demonstrasi, tidak ada kelaparan, tidak ada lumpuh layu, tidak ada mencaci maki. Karena konsekuensi logisnya kalau kita mengamalkan Al-Quran, Allah pasti lindungi. Sepakat? Kalau kita mengamalkan Islam, negeri itu pasti diberkahi. Ibu mau saya ambil contoh. Saudi Arabia, Mekah Madinah 400 km. Tidak ada satu lubang kecil pun ditemukan di sana. Mereka menerapkan Islam atau demokrasi. Islam kan Pak? 400 km Mekah Madinah tidak ada satu lubang. Mekah Madinah, Ibu lihat, lampu tidak pernah mati, listrik tidak pernah padam. Bandingkan Indonesia, PLTP, pembangkit listrik takut petir, petir dikit mati. Padahal Indonesia negara paling subur di dunia. Bapak, saya keliling dari Aceh sampai Irian Jaya. Indonesia negeri paling subur di dunia. Nyatanya sekarang rumput banyak, sapi kita import. Petani sapi banyak, susu kita import dari New Zealand. Tanah subur, beras kita impor. Betul ya? Duren Medan banyak, yang dimakan duren Bangkok. Tenaga kerja kita nganggur yang datang dari Tiongkok. 8 juta lebih umat Islam di Jakarta, gubernurnya Ahok.
Ini contoh negara-negara demokrasi, Pak. Makanya kenapa Amerika, Inggris, Perancis, Jerman memaksakan demokrasi ke negara-negara Islam, termasuk Indonesia, mereka berhasil agar Islam tidak berkembang. Ibu lihat paling gampang contoh sekarang. Turki 91 tahun kepala negaranya tidak pernah istrinya berhijab. Sekarang istri Perdana Menteri Erdogan berhijab ya Bu. 90 tahun Turki TNI, militernya tidak pernah sholat jamaah di masjid. Sekarang militernya jamaah setiap sholat. Turki dulu azannya pakai bahasa lokal, tidak boleh bahasa Arab. Sekarang bahasa Arab. Turki dulu tidak mengenal Al-Quran 90 tahun, sekarang setiap hari baca Quran. Turki dulu berjas, sekarang sudah berhijab. Turki dulu jadi bulan-bulanan Eropa ketika negara demokrasi. Tapi subhanallah, Bapak silakan ke Turki sekarang. Setelah 91 tahun mereka dikungkung, dipaksa negara sekuler dan demokrasi, hancur dan berantakan. Baru 2 tahun Erdogan menjadi Perdana Menteri, Bapak tahu sekarang pertumbuhan ekonominya tertinggi di Eropa, 7,2%. Militer mereka sholatnya sudah di masjid. Presidennya berjamaah dengan rakyat, bukan seperti kemarin. Belusukan sebelum jadi presiden, setelah jadi presiden didatangi rakyat, dia tinggalkan negara. Kesimpulan saya udah telepon jenderal-jenderal di Hankam itu, di Mabes. Malam itu saya telepon, kawan-kawan banyak jenderal di sana. Saya bilang, jangan sampai satu tetes darah umat Islam tertembak malam ini. Kalau tidak, umat Islam akan bangkit 180 juta, saya bilang. Tolong Bang, koordinasi dengan kawan-kawan jenderal di Mabes dan Hankam. Alhamdulillah, kalau sampai terjadi habis malam itu, Bu. Habis Isya itu saya telepon mereka. Karena saya mengisi kajian di Hankam, di Mabes, di Bais TNI. Karena saya lihat persoalan negeri ini, kenapa Ahok berani menghina Islam, menghina Quran dari kelompok agama minoritas dan suku minoritas? Jawabnya sederhana, karena ada yang melindungi. Betul ya Pak? Sepakat? Kalau tidak ada melindungi, mustahil dia berani. Dia Cina minoritas, Kristen minoritas. Bapak tahu? Karena saya dari ilmu politik, mau saya jelaskan ini dari kacamata politik. Belum pernah dalam sejarah dunia ada calon pemimpin, apalagi setingkat gubernur, dibela 2 negara yang berbeda haluan. Apa itu? Amerika dan China. China berkepentingan dengan ekonomi dan satu etnis, Amerika berkepentingan dengan agamanya, Protestan. Ibu, jujur kita sekarang bicara mundur sejarah Indonesia. Ya? Aceh puluhan tahun GAM ingin minta referendum merdeka. PBB masa bodoh, Amerika tidak merespon, dunia diam saja. Akibat apa? Aceh provinsi Islam terbesar di Indonesia. Mereka tidak mau Aceh menjadi satu negara Islam di Asia Tenggara. Bergeser kita ke bawah, Riau. Saya 9 tahun di Riau. Riau itu provinsi nomor 2 terkaya di Sumatera, Bu. Tapi nomor 2 termiskin di Sumatera sampai hari ini Riau itu. Profesor Dr. Tabrani Rab meminta referendum agar memisahkan diri dari Indonesia. Amerika diam, PBB diam. Karena apa? Riau 95% Muslim, Pak. Begitu Timur Timur minta referendum dari Indonesia, direspon PBB karena mayoritas Katolik. Umat Islam mayoritas tidak cerdas di Indonesia. Ada Profesor Dr. Kiai Haji membela orang kafir. Betul? Padahal saya jujur depan Kristen saya ngomong, saya keluar masuk gereja ini Bu. Saya sampaikan kepada mereka yang Kristen itu, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, tidak ada satu menteri pun yang beragama Islam. Negara demokrasi enggak Bu? Negara demokrasi enggak? Negara demokrasi. Indonesia negara demokrasi enggak? Negara demokrasi. Kenapa 5 menteri Kristen? Makanya mereka senang menghancurkan negara Islam itu. Al-Quran kita buka ya, supaya kita jujur, fair, objektif. Ibu sampaikan ayat ini kepada anak di rumah, kepada suami, kepada calon mantu. Surat 2 120.
Ibu pakai mic ini Bu, tolong bacakan nanti ya, terjemahan aja, supaya kita sadar umat Islam jangan dibodohi sama Ahok laknatullah itu. Iya, terjemahan langsung. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Iya, makanya di video Ahok itu akan mengkristenkan dari Sabang sampai Merauke. Ibu tonton sudah kan? Saya nggak heran, memang kerjaan kafir begitu. Ini informasi dari Allah Bu. Satu, ada 3 informasi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini Al-Quran, percaya syukur tidak percaya kufur, akan memurtadkan kita sampai mengikuti agama mereka. Murtad. Caranya bagaimana Bu? Satu, lewat makanan. Kedua, lewat pendidikan. Yang ketiga, lewat jabatan. Yang keempat, lewat kesehatan. Yang kelima, lewat pendidikan. Mana? Oh ini ya. Bu lihat, masukkan ke sana. Ibu makannya di mana? Solaria? Yang punya siapa? Nasrani. Ibu makan di McD, KFC, yang punya siapa? Yahudi. Dulu tahun 70-an 80-an ibu sekolah di mana? St. Carlos. Betul? Sapereus. Sekarang kan sejak muncul Al-Azhar, Al-Ijhar segala macam, anak Islam beralih. Kalau dulu 75% sekolah itu anak-anak muslim. Kadang orang yang rajin Senin Kemis sholat tahajud, baca Quran, tapi belum tentu membela Islam. Banyak kan seperti itu. Banyak pejabat Senin Kemis rajin, sholat tahajud rajin, tapi belum tentu membela Islam. Yang kita butuhkan pejabat yang membela Islam, bukan keuntungan pribadi. Saya lebih butuh Pak pejabat, nggak perlu Senin Kemis, nggak ada sholat tahajudnya, tapi membela Islam ketika jadi pimpinan. Itu yang hebat. Bukan seperti kemarin, 2,3 juta datang ke istana, dia tinggalkan istana, menganggap Islam bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Begitu yang membakar masjid di Tolikara, dia sambut makan bersama. Ibu sakit nggak kemarin? Tersinggung nggak itu? Aneh kan, negara Islam terbesar di dunia, tapi masa bodoh ditinggalkan di sana. Ulama dibentak sama petugas. Luar biasa. Tunggu saja negeri ini, kalau terus-terusan Allah Islam dihina dan dilecehkan, Allah akan hancurkan negeri ini. Allah biarkan hancur, diazab. Yang kedua apa Bu? Jabatan. Begitu mereka nanti jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden, mereka angkat itu yang seagama, Kristen. Buktinya mana? Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Amerika. Ada nggak Pak di sana menteri Islam? Nggak ada kan? Indonesia, Islam terbesar di dunia, 5 menterinya Kristen. Itulah hebatnya Indonesia ini. Gampang kok mengujinya. Kok bisa begitu gitu loh. Maaf, hampir semua kepala negara yang terpilih belum memahami Islam, apalagi Al-Quran. Al-Quran hanya dimusabakohkan, belum dipahami dan diamalkan. Sepakat ya? Nah, yang kedua, yang ketiga, kesehatan. Rumah sakit St. Carlos, apalagi Bu di Bandung, Barmeus dan lain-lain. Makanya saya katakan haram kita berobat ke sana. Pertama, uang mengalir ke kas mereka. Yang kedua, ada salib patung Yesus, malaikat rahmat tidak masuk. Mentalkinkan pakai apa Ibu di bawah salib itu? Ya Pak ya, malaikat rahmat tidak masuk. Uang masuk ke sana, agama kita kacau. Yang salah siapa? Umat Islam. Mereka nggak salah. Luar biasa saya lihat. Sementara ada oknum kiai malah membela beliau. ILC kemarin kan. Orang bilang buya, saya bilang buaya, betul? Buaya darat. Aneh kan Pak?
profesor, doktor, ya, orang Padang lagi. Masya Allah, luar biasa kan Indonesia ini. Risiko terburuk Bu, risiko terburuk hancur. Ya. Yang kedua, pesan dari Allah, langsung baca Bu. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Terus apa kata Allah lagi? Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Oh, ada jalan keluar, solusi. Hebat kan Al-Quran itu Bu. Jalan keluar. Di kalimat pertama diperkenalkan musuh dan memusuhi, diperkenalkan orang yang membenci dan mengepung kita. Tapi Islam diberikan jalan keluar. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Ibu tahu artinya? Sehebat apapun mereka bersatu, sebanyak apapun uang China, sekuat apapun pertahanan Amerika, kalau kita kembali kepada Al-Quran pasti dimenangkan. Karena qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Pasti yang benar, yang hak itu dimenangkan. Betul ya Pak? Karena Islam ini agama Allah. Contoh mana Pak? Rasulullah ketika perang Badar 300 melawan 1000 orang kafir, menang nggak Islam? Perang Khandaq Rasul 1000 orang. Orang kafir Quraisy 10.000 orang, menang nggak Islam? Menang Pak. Teori mana yang bisa mengatakan 300 lawan 1000 menang 300? Teori mana yang bisa mengatakan 1000 menang melawan 10.000? Tapi dalam perjalanan sejarah Islam terjadi pada zaman Rasulullah. Akibat apa Bu? Komitmen kepada Al-Quran, dekat kepada Allah, yakin kemenangan, dimenangkan. Kita negara mayoritas gubernurnya kafir, kenapa kalah? Tidak kompak. Coba lihat mereka Bu, di share-share dari grup mereka itu. Jangan takut, umat Islam betul banyak, tapi mereka lemah, pecah dan rapuh. Harusnya itu jadi motivasi buat kita untuk kompak dan bersatu, agar kita kuat dan menang. Kalau sampai kondisi seperti ini masih juga menang Ahok jadi gubernur, dua kemungkinan. Pertama, umat Islam budak. Kedua, kemungkinan kedua, KPU curang. Betul kan? Kalau sampai kondisi sudah seburuk ini masih juga menang dia, dua kemungkinan. Orang Islam yang memilih budak atau KPU-nya curang. Teori politik tidak mungkin dia menang. Orang sudah dimusuhi kok. Bangkit 2,3 juta. Nggak butuh banyak Pak, 51% kita sudah menang. Jakarta 85%, logikanya 24% orang Islam jadi setan pun kita masih menang. Logikanya begitu. Contoh seperti Medan, Islam 64%, Cina, Batak, Ambon, Flores, kafir, Manado bersatu di Medan memenangkan Effendi Simbolon. Tapi karena Islam bersatu menang Gatot. Wali kotanya juga begitu kemarin Pak. China Protestan sama dengan Ahok, melempar uang puluhan miliar ke masyarakat. Tapi umat Islam bersatu dan kompak. Ustadznya satu bahasa di masjid, ustadznya satu bahasa di majelis ta'lim. Menang Muslim, Melayu, Batak. Padahal presentasi Islam di Jakarta 20% lebih banyak di Medan. Di Medan 64, di sini 85. 21% Jakarta lebih banyak daripada di Medan. Tapi kenapa menang pemilihan gubernur dan wali kota? Karena kompak dan bersatu, kuat dan menang. Umat Islam di Indonesia tidak. Subhanallah. Nah, diberikan jalan keluar. Sedahsyat apapun mereka, kata Allah, kita akan dimenangkan. Yang ketiga, terus baca Bu. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah langsung Bu, diponis kita. Yang pertama, ada informasi siapa yang jahat menghancurkan kita. Yang kedua ada solusi. Yang ketiga maaf, ada sanksi. Kalau kamu masih mengikuti mereka padahal Al-Quran sudah diturunkan, Rasul sudah diutus, Ustadz sudah teriak,
masih juga mengikuti pola pikir mereka, cara makan mereka, cara hidup mereka, cara pesta mereka, aku tidak akan menolong kamu lagi, kata Allah. Lepas tangan. Oleh sebab itu kita lihat, kemarin tidak tuntas dibahas itu, Bu. Masalah apa kemarin? Surat 5, 51 sampai 57. Kita tuntaskan dulu. Surat 5 ayat 51 sampai 57. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, kenapa kita membela Al-Quran. Buka nanti, Bu, surat 5 ayat 51, kedua 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ibu lihat dulu, buka. Kenapa kita habis-habisan membela Al-Quran? Buka Al-Quran surat 6 115. Al-Quran surat 6 115. Udah, Bu? Baca 6 115. Dan setelah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Bu, coba lihat. Telah sempurna Al-Quran, firman Allah sempurna. Kalau ada merasa peraturan demokrasi lebih lengkap dari Al-Quran, dia fasik. Kalau ada merasa peraturan lebih banyak, lebih hebat dari Al-Quran, dia munafik. Seperti Profesor Doktor, tidak ditemukan katanya unsur penghinaan yang dilakukan oleh Ahok. Padahal dia sarjana agama, guru besar, mantan ketua PP. Setiap zaman itu ada munafik, Pak. Setiap munafik ada zamannya. Mungkin dia mewakili untuk tahun ini. Betul, sepakat enggak? Sepakat? The best of munafik in year. Munafik paling hebat untuk tahun ini. Habis-habisan dia membela. Mohon maaf kalau ada ponakannya di sini. Bu, apa yang sempurna tadi? Kenapa kita all out membela Al-Quran? Pertama, karena Al-Quran firman Allah. Yang kedua, sempurna ketika pandangan hidup. Yang keempat, salah satu asbab kita masuk Islam dan masuk surga karena tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Pastikan, Bu. Makanya baca Al-Quran di pagi hari, baca Al-Quran di sore hari, karena fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengikuti kebenaran, tidak ada kekhawatiran di dalamnya dan mereka tidak bersedih hati. Itulah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Terus, Bu, ayat itu, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Subhanallah. Apa Al-Quran itu? Benar dan adil. Jadi kalau ada kiai mengatakan lebih bagus memilih pemimpin kafir tapi adil daripada orang muslim zolim, mungkinkah orang kafir adil? Adil itu hanya Al-Quran. Mungkinkah orang kafir mengikut Al-Quran? Mungkin gak, Bu? Mungkinkah orang kafir mengamalkan Al-Quran? Enggak mungkin. Jadi di mana ini otaknya sekia ini? Aneh kan, Pak? Padahal yang adil dan benar itu hanya Al-Quran. Hukum yang benar itu hanya hukum Islam. Yang menguntung dunia akhirat hanya Al-Quran. Kok dikatakan orang kafir adil? Di mana otaknya kiai ini? Sepakat nggak dengan saya? Sepakat ya, Pak? Aneh kan Indonesia? Ini klarifikasi resmi dari Allah. Orang yang mengamalkan Al-Quran itu tidak ada kekhawatiran dan mereka tidak bersedih hati. Karena Al-Quran sempurna firman Allah. Yang kedua, tidak mungkin berubah dan diganti karena Al-Quran ada jaminan. Ibu lihat surat 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Perbedaan demokrasi dengan Islam. Demokrasi hukumnya berubah, Islam hukumnya pasti. Kedua, demokrasi hukumnya bisa dipermainkan dan dibeli, hukum Islam tidak dibeli dan tidak membias. Contoh, orang yang mencuri potong tangan, siapapun orangnya wajib dipotong. Rasulullah mengatakan,
seandainya anakku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Artinya hukum Islam itu tegas tapi objektif, menguntungkan dan menenangkan. Ibu lihat, maaf ya Bu, negara kita pakai hukum kafir atau hukum Islam? KUHP dari Belanda. Belanda itu Katolik, Katolik itu kafir, kafir itu neraka jahanam. Kok bisa orang yang berhijab ikhlas memakai hukum kafir? Kok bisa orang yang mengucapkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati memakai hukum Belanda? Aneh kan Indonesia? Waktu berjuang atas nama Allah, merdeka hukum kafir. Sama dengan Bapak bekerja di Pertamina, peraturan Telkom pasti dipecat. Pertamina dia energi, Telkom jasa komunikasi, berbeda Pak. Aneh kan? Bapak mobil BMW rusak dibawa ke bengkel Toyota, ditertawai. Punya uang banyak tapi kampungan. Lebih memalukan lagi, punya Toyota rusak dibawa ke bengkel Mercy. Sama dengan kita hari ini Bu. Mengaku Islam tapi hukumnya kafir. Mengaku beriman tapi Islam dilecehkan. Mengaku negara Islam, menghina Al-Quran malah dibela. Kenapa dia berani? Minoritas agama, minoritas suku. Karena ada yang melindungi. Betul? Gampang kok teorinya. Kalau tidak ada melindungi, tidak mungkin berani dia. Ya Bu ya? Dah. Sekarang kita lihat. Kenapa kita membela Al-Quran? Karena Al-Quran sempurna. Buka surat 69, 40 sampai 48. Tadi sudah kita lihat Al-Quran benar dan adil. Surat 6, 115. Sekarang surat 69, 40 sampai 48. Supaya jelas dulu. Yang ketiga surat 31, 1 sampai 6. Yang kedua surat 2, 1 sampai 4. Supaya kita lihat beda demokrasi dengan Islam itu. Ya, Ibu lihat. Al-Quran surat 69, 40 sampai 48. Ya, ketemu Bu? Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Siapa yang mengatakan itu Bu? Allah kan? Al-Quran benar-benar wahyu yang turunkan kepada Muhammad yang mulia, Rasul, utusan. Bu, pertanyaan, saya punya Taurat, punya Zabur, punya Injil di rumah. Tidak ada klarifikasi yang sama dengan ini. Saya punya Zabur, punya Taurat, punya Injil di rumah. Tidak ada ayat seperti surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Ibu lihat, Al-Quran diturunkan dengan bahasa sempurna, bahasa Arab. Tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Satu. Yang kedua, orang kafir tidak bisa mengganggu Al-Quran secara literal. Yang ketiga, orang kafir tidak bisa memalsukan Al-Quran, apalagi menambah dan mengurangi. Sementara kitab lain sudah dirusak dan diacak oleh pengikutnya sendiri. Ibu mau bukti? Mau? Nih buktinya. Coba lihat Al-Quran. Kenapa kita habis-habisan all out membela dia? Ini apa Bu bacaannya? Bali. Ini tali. Ini sali. Tali Bali nama pulau, betul? Tali nama benda. Sali nama orang. Satu saja yang usil memindahkan titik ke atas menjadi sali. Nama benda berubah menjadi nama orang. Satu saja yang usil membuang satu titik dari Al-Quran, nama
orang menjadi nama benda, tali. Jadi kesimpulannya Bu, apa Al-Quran itu? Satu titik pun Al-Quran tidak bisa dihapus dan dihilangkan, ketahuan. Makanya Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Kalau bahasa Betawi, ana, ane, aye, saya, gua, gue, artinya satu, aku, betul? Miskin, semiskin orangnya. Itulah bahasa Arab. Satu titik saja berpindah, ketahuan. Nah, Ibu teruskan surat 69 ayat 40. Ya. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Makanya jangan nyanyi-nyanyikan Al-Quran berlebihan, merusak makna dan arti. Contoh, di Indonesia ada ustadz dulu seperti ini. Tapi maaf, karena umat Islam tidak paham, ketika dia baca salah disebut Allah, Allah, harusnya astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah atau benar? Salah atau benar? Salah kan? Hukum tajwid maksimal 7 kan? Ini sudah 17. Tapi ketika dia membaca Al-Quran seperti itu di televisi, di masjid, jamaah bilang Allah, Allah. Ada hadisnya orang baca Quran disebut Allah, Allah. Itu kan bloon. Harusnya istighfar karena tidak ada mengatakan itu dan membacanya salah. Betul? Itu contoh umat Islam di Indonesia, kecuali saya. Ya, terus Bu. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Betul, 6,5 miliar sekarang penduduk dunia. Yang Islam berapa miliar, Bu? 1,5. 5 miliar kalau tidak masuk Islam, neraka jahanam. Saya ulangi, Bu. Umat Islam sekarang 6,5 miliar. Yang Islam dari 63 negara Islam itu berdasarkan data lebih kurang 1,5 miliar Islam. Otomatis 5 miliar kafir. Kalau mereka tidak bertobat dan insyaf masuk Islam, pasti neraka enggak, Pak? Dijamin neraka enggak, Pak? Dijamin ya? Kecuali orang jil mengatakan semua agama sama. Jaringan jil, Ibu tahu kan? Jaringan iblis lokal. Iblis yang benar itu diturunkan dari sorga, yang diusir. Kalau iblis yang merusak Quran di Indonesia yang malam kemarin itu iblis lokal namanya, jil. Atau jaringan iblis laknatullah. Iblis berwajah manusia. Karena yang menolak Quran, menolak kebenaran hanya iblis. Jadi kalau manusia menolak Al-Quran sama dengan iblis. Mohon maaf ya kalau ada ponakannya, jangan tersinggung. Terus. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Iya, Al-Quran jangan dinyanyi-nyanyikan. Jangan jadi objek nyanyian, apalagi melakukannya wanita. Karena Al-Quran itu apa, Bu? Firman Allah. Indonesia, salawatan dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, Al-Quran dinyanyikan. Yang menyanyikan wanita lagi. Padahal suara wanita itu aurat, menyanyi Al-Quran. Makanya kenapa Pak saya menolak ceramah di televisi swasta? Karena setiap 5 menit ceramah wanita nyanyi pakai organ, pakai drum. Itu cara kafir, bukan cara Islam. Islam tidak mengenal nyanyian. Yang ada syair. Syair dibolehkan, tapi tidak pakai musik. Saya ulangi ya, Bu. Yang dibenarkan syair, yang membaca syairnya laki-laki, tidak pakai musik dan tidak bergoyang. Contoh, dibolehkan. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ibu kira-kira senyum nggak menyanyikan ini? Nggak bakalan kan? Ada teguran dan peringatan dalam lagu itu. Atau ketika Allah mengirim malaikatnya ingin mencabut nyawa manusia, dipertautkan 2 betis gemetar. Ibu nggak mungkin senyum baca syair ini. Itu dibolehkan, ditafsir banyak syair seperti itu.
Tapi kalau udah menyanyikan dicampur dengan lagu, dengan musik, nauzubillah, tasyabbuh, man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Bo, ada lagi yang terbiasa di Indonesia yang harus saya kritisi. Apa? Tradisi-tradisi ulang tahun. Itu dari kafir atau dari Islam? Ulang tahun kematian, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Nikah perak, tembaga, emas, besi, apa lagi? Tiup lilin lagi. Sudah dipasang, ditiup. Kok untuk ditiup kenapa dipasang? Blow on, betul? Tiup lilinnya. Kok untuk ditiup kenapa dipasang, tante? Aneh kan Pak di Indonesia? Itu di Matius Pak, ada acara ulang tahun itu ada di Matius, Alkitab Bible, Perjanjian Baru. Itu tradisi kafir. Islam ikut ke sana, bukan ikut ustadz. Ustadznya bawel. Masalahnya apa? Ustadz pun mengadakan acara ulang tahun pernikahan, disorot televisi, masuk SCTV, ditonton ibu-ibu, itulah jadi panutan, betul? Bu, ditonton kan sama ibu? Aneh kan? Subhanallah. Diacak dan dirusak. Terus ayat itu, ibu. Ia Al-Quran, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Dari 210 juta umat Islam di Indonesia, berapa persen cuma mengkaji Al-Quran? Selebihnya jiping, pengajian kuping. Apalagi tempat saya Bekasi itu, jam 2 sampai jam 4 nyanyi-nyanyi di masjid nggak habis-habis. Kalau nggak salawatan, zikiran, Asmaul Husna. Saya belum temukan hadisnya Rasulullah mengajarkan Abu Bakar, Umar, Utsman menyanyi-nyanyikan Asmaul Husna. Ibu pernah dengar baca hadisnya Pak? Pernah baca hadis? Nggak ada kan? Subhanallah. Itulah Indonesia hari ini. Bagaimana mau berkah? Terus? Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dan Tuhan seluruh alam. Betul. Ada klarifikasi resmi. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Ibu lihat, Allah Maha Tahu menurunkan Al-Quran, yang membawanya malaikat Jibril yang tidak lupa dan tidak dusta. Diterima Rasulullah yang mulia, diamalkan sahabat yang setia, sampai tabi'in wa tabi'in, sampai hari ini kita insya Allah masih membacanya. Kenapa Al-Quran mulia? Karena diturunkan dari yang maha mulia. Kenapa Al-Quran sempurna? Karena diturunkan dari Allah yang maha sempurna. Makanya hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kenapa orang mengaku beriman masih stres? Karena petunjuk hidupnya bukan Al-Quran, bacaannya koran. Tontonannya bola. Ibu hati-hati. Strategi menghancurkan pola pikir anak muslim 4. Anak kecil kita diumbar dengan sinetron menjelang maghrib sampai isya. Remaja kita digiring futsal dari asar sampai isya. Anak muda ibu yang kuliah digiring ke kafe, 8 jam di kafe. Suami ibu digiring nonton Piala Dunia, lupa tahajud dan bangun. Jadi 4 segmennya semua dapat jatah. Anak-anak kecilnya digiring sinetron, remajanya diumpan futsal, anak muda yang kuliah digiring ke kafe, orang tuanya nonton Piala Dunia dan Eropa. Selesai, berhasil mereka. Kata kunci di sini, Bu. Tapi ibu nggak sadar, Bu, jujur. Boleh mau jujur nggak? Siapa suami ibu masih hobi nonton bola dan juara Piala Dunia? Angkat tangan, masih? Ibu tegur malam, Pak, demi Allah Pak, Papa sudah 52, 4 tahun lagi pensiun, kematian sudah pasti. Kenapa masih bertarung di depan televisi Piala Dunia? Mereka alihkan orang dewasa di Indonesia dari olahraga Islam ke olahraga kafir, bola kaki. Olahraga Islam itu coba ilmiah, apa itu? Berenang, panahan, berkuda. Hasil penelitian pakar kesehatan, 3 olahraga ini adalah olahraga terbaik bagi manusia, baik fisik maupun psikis, kejiwaan. Renang, seluruh organ tubuh bergerak, pernapasan bagus, paru-paru terkontrol, apalagi jantung seimbang.
berkuda, melatih kesabaran, kedua keseimbangan, ketiga ketangkasan, yang keempat kecepatan, memanah, melatih konsentrasi dan sabar. Hitungan detik kita bergerak, panah itu tidak tetap tepat sasaran. Jadi olahraga yang diajarkan oleh Rasulullah sempurna untuk manusia. Subhanallah. Tapi kenapa Bapak senang bola? Kalau saya alhamdulillah tidak suka itu. Digiring dihancurkan apa? Bola. Kedua apa? Tinju. Coba suami ibu di rumah kalau ada bola dengan tinju, makan aja terlambat, minum aja ditahan, buang air besar tidak, yang dilepas cuma buang air kecil. Bu, coba lihat. Yang lebih tidak mengenakkan lagi, sudah ada pelanggaran HAM di sana. Apa dia bilang? Jangan nonton bola kalau tidak dengan kacang Garuda. Terserah kita mau makan kacang apa, betul? Mau diatur suami ibu. Anehnya suami ibu ikut. Pelanggaran HAM itu, hak asasi menonton. Udah Bu? Sedikit sekali orang yang memahami, mengkaji Al-Quran di Indonesia, kecuali luar negeri Bu, seperti Malaysia, Brunei. Kepedulian mereka terlalu tinggi. Maaf, ibu ke Kuala Lumpur, tidak dibenarkan di sana nada ring telepon pakai Al-Quran. Kedua, orang Nasrani tidak boleh di Malaysia menyebut nama Tuhannya Allah. Di sana mereka sudah mau coba-coba Bu, menyebut nama Tuhannya Allah. Sama dengan di Bali kan, dapat teguran keras dari tokoh Hindu di Bali karena mereka coba-coba bermain di sana. Sang Hyang Yesus. Orang Bali marah, itu istilah Tuhan kami, kenapa digabung dengan Yesus? Ini penyamaran. Sekarang mereka bukan lagi kebaktian, pengajian. Jamaah mereka disuruh berkerudung di Jawa Barat. Di kampung sawah laki-lakinya pakai baju koko ke gereja. Ini penyamaran. Tapi umat Islam gak peduli. Karena apa? Cicing wae, menangai kabeh. Ini yang harus kita benahi di Indonesia. Makanya mereka minoritas tapi berani. Terus ayat itu Bu. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Ibu ngerti gak ini? Seandainya Muhammad Rasul yang kita muliakan itu bicara kebenaran tidak pakai Quran dan tidak pakai dalil, apa kata Allah? Terus Bu. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Terus yang kencang Bu, dekatin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Pertanyaan saya, Rasulullah meninggal wajar atau karena tidak wajar? Berarti dia tidak menyelewengkan Al-Quran. Makanya hati-hati. Ada oknum ustadz, saya lihat wawancara, tapi udah meninggal ustadznya. Ustadz, antum kenapa memasang tarif tinggi? Apa jawab ustadz itu dengan terkekeh-kekeh bulan Ramadan diwawancarai Global TV? Saya nonton soal waktu itu. Jawaban sang ustadz, biar aja mereka orang kaya kok. Artinya orang kaya di Indonesia jadi sapi perahan ustadz tertentu. Ngisi ke Sumatera, ke Deli Serdang, itu mereka minta 40 juta sekali ceramah. Kalau 2 kali sehari 80 juta, kalau 3 kali sehari 120 juta. Yang bodoh ngundang kok mau. Terang-terangan dia bilang biar aja mereka orang kaya kok. Alhamdulillah ustadznya sudah meninggal. Ibu tahu itu ustadznya ya, ustadz favorit ibu-ibu dulu. Subhanallah, ini terjadi di Indonesia. Jadi ustadz jadi entertain, jadi hiburan dan penghibur, sama-sama dengan laki-laki panggilan gitu loh. Kenapa tidak diberkahi? Mantan pelacur jadi ustadz, narkoba jadi ustadz, drummer jadi ustadz, akhirnya semua menghalalkan. Jamaah saya Jakarta Selatan Bu, menghantam saya habis karena membela ustadznya. Saya mengatakan tidak ada tradisi ulang tahun dalam Islam itu tasyabbuh. Tidak ada rebonding, tidak ada nyambung bulu mata segala macam, itu hukumnya haram, menambah-nambah dalam tubuh. Oh ustadz saya boleh kok, apa salahnya? Ustadz bapak ibu siapa? Si Anu. Ya wajar.
Wajar Bu. Di Malaysia ustadz itu pakai sertifikat, harus memenuhi persyaratan. Makanya muncul ustadz di televisi. Untuk mengangkat pemimpin, memilih pemimpin tidak perlu lihat agamanya. Kalau naik pesawat gak lihat, nanya pilot apa agamanya katanya. Betul? Ustadz kesayangan ibu, jamaah oh jamaah, betul? Inilah yang masuk ke Indonesia. Subhanallah, besar sekali tempat uangnya itu ya. Mudah-mudahan yang masuk banyak ya. Karena apa yang kita berikan hari ini, itulah yang kita dapatkan besok di akhirat. Insya. Terus Bu, kita teruskan. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apa Pak? Al-Quran jadi pelajaran. Demokrasi apa bedanya? Landasan Islam Al-Quran, landasan demokrasi pemahaman orang. Islam bicara kebenaran, demokrasi kebanyakan. Jadi kalau di negeri ini banyak pelacur, otomatis presiden terpilih pasti pelacur. Kalau di negeri ini banyak orang tidak sholat, yang terpilih presiden pasti presiden yang tidak sholat. Kalau negeri ini banyak sekuler, pasti presiden terpilih orang sekuler. Karena kebanyakan bukan kebenaran. Itu perbedaan yang paling pas untuk demokrasi dan Islam. Yang kedua, hukum dalam demokrasi bisa dibeli dan dipertanyakan. Sementara hukum Islam pasti tegas dan menguntungkan. Yang ketiga, pemilihan pemimpin dalam demokrasi siapapun boleh mencalonkan. Pemimpin dalam Islam harus berkualitas dan dipilih oleh orang yang berkualitas. Contoh, ini si Mas ini, kameraman. Beliau kita calonkan jadi presiden misalnya. Ada 5 tes. Pertama, pasti baca Al-Quran. Kedua, memahami Al-Quran. Ketiga, mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, memperjuangkan Al-Quran. Yang kelima, siap berjihad demi Al-Quran. Dari 5 calon, ternyata yang paling bagus adalah beliau. Yang memilih ini orang berkualitas. Beliau terpilih menjadi presiden Indonesia. Itulah Islam. Seperti di Aceh. Aceh itu semua calon anggota, semua calon wali kota, bupati, gubernur di Aceh itu wajib fasih baca Quran. Hanya 2 provinsi yang seperti itu, Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Subhanallah. Sumatera Barat yang Islamnya kental, Jawa Barat Islamnya sangat banyak, belum melakukan itu. Cicing white. Di Sumatera baru Aceh, Indonesia Timur, NTB. Bapak lihat Aceh? Maaf, angkat tangan. Siapa yang pernah ke Aceh dalam 5 bulan terakhir? Bapak ya? Bapak orang Aceh? Pernah ke Aceh? Tahun berapa Pak? Oh udah nggak usah cerita Pak. 20 tahun yang lalu. Ibu lihat, tsunami dihancurkan Allah di Aceh itu. Sekarang Aceh jalan paling mulus di Indonesia. Mereka sekarang menerapkan syariat Islam, hukum cambuk. Baru 30% hukum Islam diterapkan, negeri mereka sudah berkah. Bagaimana sampai 70%? Subhanallah. Itulah orang mengamalkan Al-Quran. Ya Bu? Oke, terus ayat itu. Kita ayat berikutnya, surat berikutnya, surat berapa? 31 sampai 6. Kita lihat betapa hancurnya, lemahnya, rapuhnya demokrasi jika dibandingkan dengan Islam. Lemahnya hukum negara jika dibandingkan dengan hukum agama. Tapi kenapa kita masih menganut demokrasi? Karena pejabat negara tidak memahami Al-Quran. Kondisikan gubernur, wali kota, menteri, presiden, orang yang sekuler, tidak memahami Quran. Itu target negara kafir. Saya ulangi ya Pak. Target negara kafir, kondisikan pejabat yang terpilih tidak memahami Al-Quran. Terjadi di Indonesia hari ini. Ya, baca Bu. 31 1 sampai 4 6. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Bu, mengandung hikmah enggak? Bu, jujur. Siapa ibu yang hari ini belum bisa baca Al-Quran 1 juz per hari? Angkat tangan. 1 juz per hari, angkat tangan. Sebelum dihisap di padang mahsyar, kita hisap dulu di Al-Bina. Pertanyaan, hidup 1 hari berapa jam?
24 jam. Ibu tidur cukup enggak 6 jam? 24 jam kurang 6 jam berapa? 18. Ibu memasak, belanja segala macam 6 jam, tinggal 12 jam. 12 jam ibu ngaji 6 jam. Ngaji gini ta'lim maksudnya. Tinggal 6 jam. 6 jam bercanda dengan anak suami 4 jam, ada 2 jam lagi. Baca Quran 1 juz cuma 1 jam. Caranya, ibu tahu caranya. Habis subuh, subuh kan ini jam 4:07. Habis subuh sampai menjelang jam 6 itu masih ada 1 jam setengah. Kemana ibu hari itu? Ngurus anak 1 jam setengah, banyak-banyak anaknya bu. Baik, habis subuh ibu ngurus anak, saya terima sementara. Ya, pembelaan diri saya terima, ibarat di pengadilan. Ya. Saya jawab, oh saya tidak punya supir pak, ngantar anak sekolah. Bagus, pulang ke rumah jam 8. Jam 8 sampai jam 10 ngapain di rumah? Masak. Baik, saya maafkan ibu terus. Teruskan aja, saya akomodir dulu keluhan ibu sampai meninggal nanti. Ya, oke ya. Habis zuhur asar, habis maghrib mengapain ibu? Ah, ada waktu kan? Habis isya jam 7 kurang 5 sampai jam 8, jam 9 baru tidur. 2 jam ke depan, 1 jam bercanda dengan suami. Kurang lama bercanda 1 jam. 1 jam, 1,5 jam. Ba'da maghrib sampai isya. Tapi ibu izin sama suami, Mas mohon maaf, Mas mau makan sekarang atau habis isya? Kenapa? Kalau Mas mau makan sekarang, saya temani, saya izin nanti ya habis isya membaca Al-Quran 1 juz. Bisa? Kita mulai nanti malam? Bisa? Ibu tahu keuntungan baca Al-Quran itu. Sudah sering saya katakan. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, di padang mahsyar diberikan ketenangan. Begitu ibu dimasukkan dalam kubur, pertanyaan, man rabbuka man nabiyuka. Ada satu makhluk akan datang. Jangan takut, aku dulu yang engkau baca. Jangan takut, aku dulu yang engkau sedekahkan. Jangan takut, aku yang dulu sering bangun malam. Oh bapak sedekah nggak bisa karena gaji kecil. Bagus, saya maklum. Pak, saya nggak bisa tahajud, termati kambuh, silakan. Baca Quran tidak merugikan, tidak mengganggu orang, menguntungkan, tanpa biaya. Satu-satunya ibadah yang praktis, pahalanya besar, tanpa biaya, tanpa menyita waktu, hanya membaca Al-Quran. Bun. Ibu tahu di mana penghafal Al-Quran terbesar di dunia? Ada 2 negara. Ibu tahu di mana? Palestina dengan Kashmir. Penghafal Al-Quran paling banyak di dunia, Palestina yang di atas mereka bom dari Israel, Kashmir yang di atas kepala mereka rudal peluru dari India. Semakin dibom semakin rajin baca Quran. Jadi satu-satunya cara, Jakarta ini harus dibom dulu, baru baca Quran kembali, baru kompak kita. Kalau nggak dibom nggak kompak. Kalau nggak dihina Ahok Al-Quran itu, nggak ada yang membela Al-Quran. Masih syukur ada yang menghina rupanya ya. Baru sadar orang surat 5 ayat 51. Kalau nggak diangkat Ahok di Pulau Seribu, nggak sadar orang bahwa surat 551 itu pasti hukum Allah. Jadi ada hikmahnya Al-Quran dihina itu. Saya tidak mengatakan untung, tapi hikmah. Beda untung dengan hikmah. Kalau untung berarti bersyukur kita dihina Quran. Kalau hikmah kita belajar dari peristiwa. Itulah hikmah. Bisa mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa penghinaan oleh Ahok. Pakai kol-kolah lagi Ahok. Subhanallah. Terus bun. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Oh, ternyata orang diberikan petunjuk dan rahmat itu kalau melakukan kebaikan. Makanya muncul Al-Quran bunda. Buka surat 24 ayat 54. Surat 24 ayat 54. Lihat di sana. Kalau ibu melaksanakan demokrasi tidak pernah turunkan rahmat. Tapi kalau ibu melaksanakan Al-Quran, kita dirahmati. Rakyat, negara, dan bangsa ini. Itulah beda demokrasi dengan Islam. Udah. 24-54. An-Nur, silakan bun. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada siapa bu? Ibu kandung kita pun yang melahirkan kita 9 bulan 10 hari dalam rahimnya
demi Allah tidak wajib taat jika beliau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, walaupun ibu kandung. Ya, ini saya tegasin ya bunda. Bunda harus berani ngomong objektif sama anak. Nak, ikuti mama sepanjang perintah mama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ketika menyimpang, haram kamu mengikuti mama. Contoh, menjelang maghrib ibu sakit, nggak bisa makan, menyuap. Anak ibu satu-satunya laki-laki di rumah, kelas 3 SMA. Andi, ya nak, mama lapar nak, mama sudah lemas, tolong mama disuapi makan nak, pakai sendok. Iya ma. Baru 4 sendok ibu diberikan makan sama anak Andi kelas 3 SMA. Kedengaran sayup-sayup, kedengaran hayya 'alas shalah. Karena si Andi beragama dan mengenal Islam. Mohon maaf ya ma, saya ke masjid dulu, sudah masuk maghrib. Jangan, makan dulu mama selesai. Dia berhak meninggalkan perintah mamanya. Karena perintah Allah, panggilan Allah lebih tinggi daripada tinggal mama. Panggilan itu bisa panggilan sholat, panggilan haji, itu masih ditolak. Satu yang tidak bisa ditolak, panggilan mati. Kalau panggilan haji orang bisa menghindar, panggilan sholat orang masa bodoh, tapi panggilan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul? Yang satu ini bisa bunda mengelak? No. Buka WA 24 kali sehari, buka Quran berapa kali sehari? Subhanallah. Baca SMS 61 kali sehari, baca Quran berapa kali sehari? Ibu di mobil sedang ngomong, HP sebelah ada WA masuk. Maaf ya bu, ada WA masuk. Ibu berhentikan ngomong sama orang karena dianggap ada WA lebih penting. Pada jam yang sama ibu baca WA. Lebih penting WA. Ada anak muda kencang di depan masjid saya kemarin, maghrib. Bersamaan azan berhenti. Dia berhenti depan masjid. Saya kira masuk masjid. Rupanya ada WA yang masuk. Habis dia baca WA, dia jalan lagi. Dia tinggalkan azan dan masjid. Hebat kan Indonesia hari ini? Hebat. Makanya Allah biarkan Ahok menguasai Jakarta. Allah biarkan negara menghina. Sekian banyak orang membela orang yang menghina Al-Quran. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia memang belum membela Quran. Untuk apa? Allah tidak akan mendatangkan pemimpin yang berbeda dengan yang dipimpinnya. Tidak akan. Jadi kalau hari ini gubernur kita dipimpin orang kafir, karena sifat orang Islam lebih banyak kafir. Kalau hari ini banyak pejabat kita tidak mengerti Al-Quran, karena rakyat kita banyak tidak mengerti Quran. Allah tidak akan turunkan pemimpin yang berbeda dari siapa yang dia pimpin. Sangat tidak mungkin. Allah itu adil kok. Jadi satu-satunya cara apa? Mentarbiyah umat Islam seperti ibu ini. Cuma yang ngaji ke sini cuma segini-segininya. Cuma wajah-wajah ibu yang muncul. Hanya ini aja yang ambisi surga ini. Selebihnya Allahu a'lam di luar sana. Ini lagi yang muncul. Subhanallah. Ibu tahu manfaatnya ibu ta'limul Quran hari ini. Sekian miliar malaikat memikul arsy Allah mendoakan ibu sampai kita bubar. Yang kedua, Allah menyebut-nyebut nama kita dan nama ayah kita sampai pengajian ini selesai. Yang ketiga, malaikat yang memikul semua ikan di lautan memintakan ampun atas dosa kita kepada Allah selama kita masih duduk di sini. Semua semut di muka bumi ini termasuk di lubang-lubang semut memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Makanya berbahagialah orang menghadiri ta'limul Quran. Kalau saya mengisi kajian ini di Bursa Efek atau di kantor BTN Pusat, saya katakan lebih bagus antum duduk setengah jam mengikut kajian aneh di sini daripada antum dapat untung 6 triliun di Bursa Efek. Karena antum dapat 6 triliun belum tentu masuk surga. Antum mengiji di sini dimintakan ampun oleh para ikan dan semut. Dosa antum diampuni. Indonesia pengajian belum terlalu populer bu, tapi alhamdulillah 5 tahun belakangan agak mendingan lah. Udah banyak insyafnya. Terutama yang susah dibina ini bapak-bapak ini. Hobinya nonton bola. Yang orang Jawanya wayang kulit semalam suntuk. Kalau nonton wayang semalam suntuk jam 10 sampai jam 5 nggak ngantuk. Kalau pengajian setengah jam sudah nyender, betul?
Makanya Bapak kalau penyakit insomnia, penyakit tidur, nggak usah ke dokter, ke masjid aja Pak, setengah jam sudah ngantuk. Hebatnya Islam itu, ke masjid aja dengar pengajian, setengah jam sudah ngantuk. Jadi nggak perlu ke dokter, buang uang. Terus, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Ibu lihat Bu, kewajiban Rasul hanya menyampaikan Al-Quran, bukan membuat kita menjadi soleh. Kewajiban saya hanya menyampaikan Al-Quran, bukan merubah ibu menjadi orang baik yang memberikan hidayah, hak prerogatif Allah. Makanya jangan ibu kecil hati anak kena narkoba, suami tidak mau sholat, mertua kejawen, tetangga campur tangan, ipar intervensi. Kenapa ibu yang diuji? Karena ibu yang beriman. Pak, kenapa sih yang diuji? Mertua saya tidak diuji. Kenapa sih saya yang diuji? Suami saya tidak diuji. Karena yang ngaji ibu, yang suka baca Quran ibu, otomatis yang ujian ibu, peserta ujiannya cuma ibu, suami nggak ikut, dia depan bola. Sama dengan preman Berlan, betul? Bu, preman Berlan, preman Salemba, preman Tanah Abang, hujan kencang dia tidak sakit. Kita pulang pengajian gerimis saja sudah flu. Harusnya yang sehat itu kita, karena habis ngaji. Dia habis judi malah nggak sakit. Kenapa kita yang diuji? Karena kita yang ngaji. Am hasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu merasakan masuk surga? Belum nyata di sisi Allah siapa yang berjihad, siapa yang bersabar. Ibu mungkin stres ya, pulang ke rumah lihat suami tingkahnya aneh-aneh. Ibu makin rajin sholat, anak kena narkoba, orang tua stroke, mertua kecelakaan. Kenapa ibu diuji hari ini? Kenapa Indonesia diuji? Karena kita negeri Islam terbesar di dunia. Tugas Rasul hanya menyampaikan Al-Quran kok. Tugas ibu hanya menasihati anak kok. Tugas ibu 3, menasihati anak, mendoakan dalam ketulusan, yang ketiga ketauladanan, yang keempat tawakal. Selesai. Ibu tidak bisa berhak anak menjadi soleh. Yang membuat soleh itu Allah, bukan kita. Yang tugas kita mendidik dengan sungguh-sungguh. Ibu berikan keteladanan, doa dalam kesungguhan, tawakal, selesai. Ibu jangan stres. Nanti ibu stres meninggal, yang enak suami ibu kawin lagi. Ibu sudah dosa masih numpuk, meninggal. Insapnya bukan baru ini, insap ini. Indonesia insap kan baru 5-10 tahun terakhir ini ibu-ibu berhijab syar'i. Selebihnya kan hijab Pancasila. Kepala ditutup, leher diikat kayak orang bunuh diri, diikat di sini hijabnya. Tapi bersyukurlah ibu, diberikan petunjuk, udah insaf. Ya terus. Terus? Apa kewajiban kita Bu? Al-Quran dan Sunnah. Makanya di atas ayat itu ibu waspadai, ibu cermati. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Kewajiban patuh hanya kepada Allah dan Rasul yang diproteksi Allah. Karena itu yang pasti. Ustadz bisa salah, saya bisa keliru, ulama bisa menyimpang, kiai bisa sesat. Sepakat? Yang kasus-kasus Padepokan kemarin, 3-tiganya serbannya segede ban Vespa. Betul ya? Itulah kalau tidak berakidah. Mengalir ke sana otak orang. Uang terkumpul 200 miliar. Kepalanya ditutup sorban segede ban Vespa. Dari dulu saya teriak-teriak. Hati-hati yang punya Padepokan, nanti digiring, diperkosa, uang diambil. Kenyataan demi Allah hari ini. Saya teriak 10 tahun lalu di Pondok Indah, tapi orang mencibir sama saya. Sekarang nyaho. Rasakan akibatnya. Berobat 90 juta, 40 juta. Sekarang sudah disikat habis. Saksi korban cerita sama saya, Bu, diminta 40 juta. Dimatikan lampu, ulat diletakkan di kepala korban. Supaya jangan kelihatan diletakkan, lampunya dimatikan dulu. Tangannya tidak lepas dari tasbih, tapi otaknya iblis. Terjadi di Indonesia. Saya teriak dulu Pondok Indah, waspadai gerakan-gerakan yang bernamakan ustadz seperti itu, saya bilang. Mereka itu penipu besar, penjahat besar. Sekarang kenyataan, terimalah.
Dulu saya dihujat orang, Bu, waktu teriak saya di Jakarta Selatan, waspadai. Karena saya sudah mencium ke sana, sudah digiring, Pak. Targetnya apa? Orang-orang kaya, orang-orang elit. Gak ada kan jamaahnya yang miskin di sana. Dia tidak penting, tidak terlalu berkepentingan dengan jamaah miskin, karena nggak ada uangnya. Yang diambil apa? Artis, high class, istri pengusaha, istri jenderal, anak-anak menteri, karena uangnya besar. Saya sudah gelagat, mereka sudah kecium sama saya dari dulu itu. Tapi umat Islam nggak percaya karena sini orang Batak lo katanya, habis gue. Subhanallah. Terus, jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. iya, taat dulu, Bu, baru dapat petunjuk. Baca Quran dulu baru dapat ketenangan jiwa. Patuh dulu, hidayah baru ditambah. Ini kata kunci, ini logika. Bekerja dulu baru minta gaji, profesional dulu baru minta jabatan, taat dulu baru dapat petunjuk. Makanya saya giring, dekati Quran, baca Quran, imani Quran, agar petunjuk diturunkan. Ibu tahu ciri-ciri yang dapat petunjuk? Ibadahnya lebih bagus dari kemarin, sedekahnya lebih banyak dari kemarin, ketaatannya lebih kuat dari kemarin, doanya lebih khusyuk dari kemarin. Itulah orang dapat petunjuk, ada progres. Kalau ibu merasa hari ini 1 juz, besok 1 juz, sampai mati 1 juz, berarti ibu gak dapat petunjuk, stuck. Kalau ibu hanya rutinitas ngaji, pulang ngaji, sholat biasa, stuck. Sudahkah kita sedekah setiap hari? Sudahkah pernah kasih rinso sama marbot masjid? 1 rinso sekilo cuma 16.000. Ibu kasih sama marbot masjid, 1 bulan dia bisa mencuci bersih busananya, dipakai untuk sholat. Selama sebulan dia melaksanakan sholat dengan busana sarung yang bersih tadi, selama sebulan pahala mengalir kepada ibu, padahal modal cuma 16.000. Enak kan jadi orang baik itu? Gampang kak jadi orang soleh itu? Ibu beli Lifebuoy 3.500, beli 2, dia cukup 2 minggu mandi bersih. Dengan mandi bersih, tubuh bersih, dia sholat, bersujud dan kepada Allah. Selama 2 minggu dia bersujud kepada Allah, dari air sabun yang dia pakai ibu sedekahkan. Selama 2 minggu mengalir pahala kepada ibu dari sabun yang harga cuma 7.000. Sudahkah ibu sedekah sabun kepada marbot masjid? Jadi sedekah itu nggak harus tunggu kaya. 5 liter ibu berikan kepada marbot masjid, 5 hari anak istrinya makan, selama 5 hari mereka sholat tahajud baca Al-Quran, pahalanya mengalir kepada ibu. Sudahkah ibu sedekah beras hari ini? Harus kita koreksi hari ini. Jadi sedekah tidak harus kaya. Oh nggak sanggup beli sabun 2, beli 1, cukup seminggu orang mandi, 3.500. Sudah ibu pernah, jujur, siapa yang pernah bersedekah sabun rutin kepada marbot masjid, angkat tangan. Ibu sudah sedekah rinso sekilo kepada pengurus masjid, marbot masjid, angkat tangan. Ibu pernah nggak rutin seminggu mengantarkan sarapan pagi marbot masjid? Belum tentu. Padahal cuma 6.000 lontong sayur di Jakarta. Belum tentu dilakukan. Ustadz saja pun kadang ceramah, kue aja belum tentu ada di meja. Betul? Subhanallah. Di situ Pak, nggak di meja, yang katakan di meja. Ada di ibu, Ustaz? Ya harusnya di meja biasa saya makan. Saya dari rumah tadi jam 5 pagi loh, Bu. Menghindari macet, saya dari rumah tadi Bekasi jam 5 pagi, jam 6.30 sampai sini 1,5 jam. Repot nasi, demokrasi. Betul sudah, langsung. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan... Nah, kesimpulan hari ini saya mengisi lagi tempat lain. Ya. Kesimpulan hari ini saya buka sesi tanya jawab. 1. Kenapa Allah mentakdirkan mengharamkan Yahudi dan Nasrani jadi pemimpin? Karena mereka musuh Allah. Tidak mungkin musuh Allah mengamalkan firman Allah. Sederhana kok logikanya. La tattakhizu Yahuda wan Nasara awliya. Saya ulangi ya Pak. Surat 5 ayat 51. La tattakhizu Yahuda wan Nasara awliya. Kita teruskan aja deh 3 ayat lagi kasihan. Surat 5 51 sampai 57. Ya, masih ada waktu kok, 10 menit lagi insyaallah. Nanti baru tanya jawab. 551. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil, Bunda? Orang beriman. Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Bu, sebenarnya dalam tafsir menurut mufassirin yang ahli,
itu aulia itu cenderung kepada pemimpin, bukan teman setia. Aulia itu pelindung. Ya. Jadi makanya terjemahan di Indonesia saya curigai itu. Makanya terjemahan yang dibagikan dari Saudi Arabia ya warna coklat itu translator pakar bahasa 11 profesor tidak menerjemahkan menjadi teman dekat, tapi pemimpin, aulia. Aulia-aulia kamu, pemimpin kamu, wali-wali kamu yang melindungi kamu. Makanya Ibu kalau bisa terjemahan Al-Quran di pengajian saya jangan pakai yang itu. Pakai ya warna coklat yang dibagikan dari Saudi itu. Ada megang Ibu? Coba angkat tangan. Ada yang megang? Warna coklat. Dari cetakan Madinah. Iya. Itu 10 profesor translator bahasa. Seperti ini kan ditafsirkan bukan pemimpin, aulia itu. Makanya di sana selalu mengatakan la tattakhizu yahuda wan nasara aulia. Tafsirnya Bu, dengar ya Bu, tolong sungguh-sungguh Bu. Aulia di sini bisa pemimpin, bisa wali, bisa sahabat, bisa teman akrab, tapi cenderung kepada pemimpin karena melindungi. Melindungi bisa dengan power, bisa dengan individu, personal dan negara. Ya? Personality dan negara. Kalau teman, perlindungannya terbatas. Kalau Bapak ditembak polisi, apa beliau bisa membela? Enggak, beliau menyelamatkan diri. Bapak kena gas air mata, yang lain lari. Karena dia pribadi, bukan negara. Negara itu melindungi, mengayomi, menjaga. Makanya pemimpin di sana, dia punya power agar melindungi umat Islam jangan kena gas air mata. Ya, terus? Mereka satu sama lain saling melindungi. Pasti Bu. Kenapa dilarang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin? Mereka pasti satu agamanya bersatu. Batak, Ambon, Flores, Chinese, Manado bersatu karena satu iman. Contoh siapa? Lihat Ruhut Sitompul. All out membela Ahok. Dia tinggalkan Demokrat dan dia tinggalkan SBY yang dia kagumi karena agama nomor satu dalam pandangannya. Dapat lihat dia konsisten membela agamanya. Yang begitu mendewa-dewakan partai, yang begitu mengagumi SBY, maaf, agama tetap nomor satu. Ahok number one, bukan Agus yang dia bela. Harusnya teori peraturan partai dia all out membela Agus, bukan membela Ahok, karena Ahok bukan pilihan Demokrat, tapi nomor satu agama. Itu harusnya kita umat Islam. Agama tetap nomor satu. Lihat Nasrani itu Pak. Jadi menteri mereka, yang pertama dia ganti apa? Pejabat tinggi harus beragama dengan dia. Kepala divisi seiman dengan dia. Beda dengan kita umat Islam. Menjadi pimpinan 5 menteri Kristen. Sementara di Inggris tidak ada menteri Islam. Di Amerika tidak ada menteri Islam. Di Jerman tidak ada menteri Islam. Di Perancis tidak ada menteri Islam. Kok Indonesia negara Islam terbesar di dunia kita korbankan 5 menteri Kristen? Wow. Subhanallah. Makanya saya bilang sekali-sekali kenapa sih presiden kasih orang Medan? Karena orang Medan itu yang berani. Lihat Jenderal Faisal Tanjung. Begitu dilantik menjadi Panglima TNI sama Pak Harto, dia pulang ke Medan ziarah ke makam bapaknya. Dia bersumpah di atas makam bapaknya, demi Allah ayah, lebih bagus aku tidak jenderal kalau aku tidak membela Islam. Pulang ke Jakarta, semua panglima, kodam, kepala bin, kepala staf darat, laut, udara, seluruhnya muslim taat. Zamannya Faisal Tanjung. Lihat ada Malik menjadi wakil presiden. Belum ada kepala pemerintahan di dunia waktu itu di acara resmi terang-terangan membela Palestina. Begitu pidato resmi di Istiqlal, waktu itu saya nonton itu Bu. Dia bisa-bisan belakang, umat Islam harus bersatu membela Palestina. Ya, sepakat enggak? Saya pingin sekali-sekali presiden itu orang Medan gitu. Karena memang karakternya sudah ada, satu sifatnya berani.
Coba ibu lihat, Pulau Jawa dijajah Belanda 350 tahun, Sumatera cuma 3,5 tahun. Kok betah 300 tahun, 350 tahun? Ini enggak. Yang model-model begitu yang dipilih. Terimalah hasilnya. Lihat 10 provinsi Sumatera, 9 provinsi menang Prabowo. Karena sana agama bisa dijadikan pemersatu. Saya masih bisa teriak di Medan bicara Quran. Quran masih didengar kalau saya ngomong di Pekanbaru. Tapi kalau di Jakarta ini coba lihat berapa banyak yang all out dari masjid ketika saya tegas la tattakhizu yahuda wan nasara auliya. Diharamkan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin karena dia terlanjur akrab dengan orang kafir. Betul kan, Bun? Jadi kalau mabuk, kalau kami Sumatera itu terbalik. Doktrin kami agama bukan negara. Jadi dimanapun tetap nomor satu agama. Jadi pejabat apapun agama nomor satu. Yang kita perjuangkan agama. Jadi kalau kami merantau dari rumah itu, yang dikasih itu sarung, Pak. Sarung itu simbol sholat. Kalau Jawa Tengah lain lagi, agama podo kabeh, sing penting wonge apik. Nggih? Hah? Iya. Makanya lihat Solo itu. 2 periode Fransiskus Caperius Katolik menjadi wali kota. Padahal calon kuatnya ada orang berhijab, anak istrinya berhijab. Yang menang tetap kafir, Fransiskus Caperius. Akibat itu tadi, opini yang dibangun bukan agama. Semua agama sama, rusak. Sama dengan pemurtadan. Kalau Sumatera orang murtad, kalau nggak dibunuh diusir. Kalau di Pulau Jawa satu rumah dengan murtad biasa. Di Jawa Tengah empat agama satu rumah. Betul ngopo-ngopo, yang penting wongnya api. Betul ya? Ibu lihat Jogja, Solo, Gunung Kidul. Satu rumah itu 4 agama. Kalau kita nggak bisa, Bu. Kalau nggak dibunuh diusir. Itulah yang harus kita perbaiki Pulau Jawa ini, Pak. Dikendalikan orang kafir karena dibilang semua agama sama. Subhanallah. Betul ya, Bu? Terus ayat itu, Bu. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan kafir. Matinya fasik. Kalau kamu angkat jadi pemimpin, kamu kampanyekan seperti Nusron, bukan Nusron Wahid ya, Nusron Purnomo, sepupu ibu barangkali. All out membela ini sekarang Ahok, matanya sampai keluar itu di ILC itu, betul kan? Jadi ada nifaq, penyakit munafik itu, ada penyakit dalam hatinya kata Allah. Terus ayat berikutnya, penjelasan di sini 52. Iya, rame-rame mengarah ke sana, segera mendekati mereka. Persis ayat ini kondisi Jakarta hari ini. Kamu lihat orang yang ada penyakit dalam hatinya, nifaq, munafik, rame-rame segera mendekati mereka. Karena ada uangnya, ada janjinya meskipun palsu. Persis ayat ini, realita Jakarta hari ini. Subhanallah. Terus, Bu. Kami takut akan mendapat bencana. Iya, nanti kalau nggak kita pilih Amerika ngepung loh, investor tidak masuk, pembangunan mandek karena programnya bagus, masjid mau dibangun 4, gereja 400. Kan itu kan bahasa mereka. Program yang bagus dia harus kita dukung dong. Nanti kita dapat bencana kalau nggak dia menang. Itulah ucapan orang munafik di Jakarta ini. Seperti si sapi yang kemarin. Betul? Aneh kan? Lihat wajah dia itu. Wajah aja kelihatan. Wajah ulama itu kelihatan bersih kok. Ini lain. Gilani. Ibu tahu Gilani? Tahu Ibu Gilani? Ya sudah, nggak usah dibahas. Terus. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya. Ada janji mudah-mudahan, tapi tidak pasti. Dekatkan aja Bu supaya kedengaran. Atau sesuatu keputusan dari sisinya. Iya bisa jadi disambar petir. Sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan. Nanti Bu, nanti ujungnya pasti menyesal kata Allah.
Atau aku yang mengambil keputusan terhadap mereka. Jadi nggak perlu bangkit kita nanti, Allah ambil keputusan terhadap mereka. Bisa jadi meninggal, disambar petir, kena kolera, DB. Bisa jadi. Karena ini ayat sudah ada informasi dari Allah. Biar Allah yang mengambil keputusan terhadap mereka. Nggak usah emosi kita. Biar aja lah kita doakan. Terkait dengan ayat ini boleh nanya dikit nggak? Nggak boleh, nanti aja. Karena tanya boleh enggak? Ya enggak gitu. Kalau ibu bilang, Pak mohon maaf saya bertanya, saya kasih jalan tadi bertanya. Karena ibu buku peluang enggak boleh, ya enggak boleh dari saya gitu. Apa kira-kira Bu? Nah sekarang ini kan umat muslim sudah bersatu Ustaz. Iya, belum juga, enggak. Yang kemarin sudah turun, belum seluruhnya. Iya. Tapi maksudnya kalau misalnya memang ternyata si engkoh itu menang, saya sampai menyebut namanya aja nggak bisa Ustaz. Enak ya. Daripada saya enak gitu. Jadi si engkoh itu menang tetap gitu. Seperti Ustaz tadi bilang, mungkin karena ada kekuatan lain, karena ada yang curang, Ada yang melindungi. ada yang melindungi. Nah kita ini umat Islam apakah harus tetap menerima dan seperti di ayat 52 ini menunggu azab Allah gitu? Ada dua, kita tunggu komando dari ulama aja. Karena kita patuh sama ulama ya. Ketika nanti MUI mengatakan bangkit, Allahu Akbar, ibu siap bangkit, siap logistik. Makanya selalu pertanyaan saya dapatkan hari-hari belakangan ini seperti itu. Bagaimana Ustadz kita menyikapi? Saya jawab, kita tunggu perintah dari ulama. Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri karena itu tidak dibenarkan. Kita tunggu perintah. Ke depan ini apa perintah dari Ustadz Bakhtiar Nasir, dari Majelis Ulama, dari sana, oke, sudah siap. Siap ibu menyiapkan logistik. Kalau ibu tertembak waktu membagikan aqua, sok mati syahid, mendingan daripada pusing mikirin dunia. Betul? Terus 53. Iya 53. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah? Iya, padahal kamu dosen guru besar UIN, RIP, Sapi. Iya. Apakah model kamu yang bersumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah? Saya nggak minta kue, cuma nanya aja tadi. Terlalu sensitif ibu ini. Sensi ya. Oh, ngantar pertanyaan. Kuenya untuk saya ini. Ya udah, terima kasih ya. Udah? Bahwa mereka benar-benar berserta kamu. Ya, ulangi dari atas Bu, 52. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar berserta kamu, segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi. Dijawab Allah langsung kan? Sebentar Bu, Allah jawab langsung kan? Semua pertanyaan di atas di ayat awal dijawab Allah. Perbuatan mereka sia-sia karena munafik. Yang jawab siapa Bu? Allah kan. Yang di atas itu kan dialog manusia itu. Apakah ini kamu yang bersumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Allah jawab, perbuatan mereka sia-sia, pasti menyesal. Jadi jangan tersinggung. Setiap zaman ada munafik, setiap munafik ada zamannya. Mungkin zamannya tahun ini mereka jadi pemenang munafik. Enggak apa-apa. Terus? Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, baru dikasih berita gembira, Bu. Barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan sesuatu kaum. Stop. Jadi jangan kamu kecil hati, jangankan munafik, mau murtad pun dia setelah mereka habis wahid segala macam tetek bengak mereka, aku akan datangkan kaum yang lebih bagus. Siapa mereka itu? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir, berkasih sayang sesama muslim. Allah habisi dulu generasi mereka. Jadi ciri-ciri yang dicintai Allah itu siapa? Satu, baca Bu. Jangan lihat saya, lihat Quran. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai. Iya, seperti surat 9 ayat 100. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho. Siapa itu? Rasul dan para sahabat. Miskin tapi suruh berjuang, mereka tidak pernah menolak. Kekurangan tapi berjihad, tidak pernah mengeluh. Dikepung tapi tidak pernah putus asa. Dilecehkan tapi mereka bangkit.
Diadu domba tapi mereka kompak, dihina tapi mereka tetap mulia. Itulah Muhammad Rasulullah beserta sahabat. Beda dengan kita sekarang, dilecehkan sudah tersinggung, diadu domba kita pecah, dikasih uang kita lari, dikasih amanah kita mengkhianat karena uang mereka lebih banyak dari uang kita. Betul? Lihat Nusron itu makan-makan dengan Cina-Cina bangga, pakai baju muslim, pakai baju koko. Lihat foto-foto itu kan dengan engkoh-engkoh itu. Subhanallah, disindir Allah dalam ayat ini. Jangan kecil hati, nanti ganti yang lebih bagus dari mereka. Biarkan mereka itu, kalau bahasa Medannya modar. Ibu tahu modar? Qaid, mati. Terus? Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Iya, bukan membela Ahok seperti sapi. Dia bilang kalau kita pakai akal sehat, berarti kita yang bangkit 2,3 juta nggak pakai akal sehat, orang gila dong itu. Jadi Habib Rizik gila, Ustadz ini gila, Ustadz Ali Jaber gila, gila semua kemarin yang bangkit itu. Yang sehat itu cuma dia. Beliau bilang beliau tidak ahli tafsir tapi tahu benang merah Al-Quran. Benang merah tahu saya itu pembatas ya, Ustaz? Iya, pembatas. Iya, antara dibaca dengan belum dibaca. Iya, kita juga tahu. Itulah benang merah. Makanya ada Al-Quran di tengah itu benang merahnya. Maaf ya Bu, jujur saja, jangan tersinggung Ibu kalau ada ponakannya di sini. Lihat wajahnya sudah enak saya. Makanya saya nggak nonton TV One kemarin itu. Saya lihat ada, astagfirullah, muncul lagi setan ini, saya pikir. Tahu nggak siapa dia itu? Omnya beliau. Omnya itu, makanya diam aja saya ngomongin tentang dia. Beliau kan orang awak ini. Dulu Sumatera Barat pabrik ulama, sekarang setannya dari sana. Omnya beliau, iya kan omnya itu. Terus, pun. Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Iya, jadi ciri-ciri orang Islam yang benar, tegas terhadap orang kafir. Asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Berkasih sayang dengan orang muslim. Kompak sesama muslim, tegas terhadap sana. Lihat orang Nasrani. Di dalam mereka pecah ribuan sekte Kristen, tapi menghadapi orang Islam kita jadikan musuh bersama. Hebat kan mereka itu? Gereja mereka berbeda, sekte mereka berbeda, pendeta mereka berbeda, tapi maaf, menghadapi Islam mereka bersatu, menangkan Ahok, anak Allah di muka bumi ini. Amin, haleluya katanya. Betul Bu, umat Islam enggak, profesor doktor ikut sana, ada kiai haji membela haritanu, betul? Bawa ke masjid. Aneh Pak, orang Islam aja haram masuk masjid, yang junub apalagi haritanu, berapa ribu kali junub. Terus yang berjihad di jalan Allah. Oh iya, jadi orang beriman itu berjihad, bukan tidur. Terus Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. betul, berarti orang beriman itu pasti dicela karena dia benar. Sebaik-baik orang pasti ada yang mencela, seburuk-buruk orang pasti ada yang membela. Ukuran kita bukan dicela atau dibelanya kita. Ukuran kita mempertahankan kebenaran. Allahu Akbar. Betul? Sebaik-baik orang pasti ada yang mencela, seburuk-buruk orang pasti ada yang membela. Itu udah hukum demokrasi Bu. Islam itu tidak seperti itu. Orang benar kita bela, orang buruk kita nasihati. Bukan kita caci maki, kita nasihati. Terus Itulah karunia Allah yang diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. nah, ujung ayat enak kan Bu? Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan siapa yang kita kehendaki. Terus Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. ya, kesimpulan. Satu, Bunda, penolong kita ada 3, Allah, Rasul, dan orang beriman. Yang kedua, tolong doktrin anak Bunda bahwa hidup ini harus berjuang. Kalau nggak berjuang jangan hidup. Yang ketiga, hati-hati jangan terpancing isu di sosmed yang kesannya Islami ternyata dari orang kafir. Contoh kemarin, begitu bangun subuh saya dapat berita di WA Habib Muhdi As-Segaf meninggal. Informasinya dari Habib Anu. Karena saya tidak berburu sangka, saya share ke grup lain. Ternyata nggak meninggal. Artinya apa? Kalau bukan kafir siapa lagi itu menyebar itu, betul kan?
Agar kita chaos, agar umat Islam bangkit kasar keras. Kesempatan pelurunya aparat negara. Mereka mau kita mati. Kemarin teruji, bangkit 2,3 juta. Tidak ada kepala aparat yang benjol, tidak ada kaca yang pecah, tidak ada kaca yang dirusak, tidak ada Cina yang dibunuh. Luar biasa Islam, tanpa komando tapi bisa kompak. Sementara mereka di sana, Kapolri terang-terangan, jangan tembak, masih ditembak. Islam 2,3 juta bangkit. Ibu lihat, di gereja Istiqlal, di gereja katedral di depan itu penuh orang, belum sampai Tamrin Sudirman sudah penuh. Berapa juta itu? Tapi Metro TV mengatakan ratusan ribu, yang bangkit lebih dari 2 juta. Air habis, air mineral jadi uduk, malah lebih dari cukup. Makanan melimpah lebih dari cukup, nggak tahu siapa yang ngirim itu. Subhanallah, padahal yang kumpul 2,3 juta. Betapa santunnya umat Islam, marah tapi masih menahan diri, geram tapi masih sopan. Itulah orang-orang beriman itu. Beda dengan mereka kalau bangkit kesetanan karena mabuk dulu. Nanti 23 ini saya dengar kabar mau bangkit lagi. Kalau tidak jelas penanganan Ahok, 25 November akan bangkit. Siap bun? Siap? Insya ya, siap Pak ya? Ya? Anton, kenapa? Menandingi yang bela Ahok. Dia dulu kita ini. Dari dulu kan ngotot dia. Karena apa? Satu etnis. Udah cukup? Ada pertanyaan? Ustadz, ada sebagian hal yang mengharamkan demo. Bagaimana sebenarnya pokok haram demo itu? Saya jawab. Sepanjang demo itu tidak punya prinsip dan hanya alat nafsu orang tertentu, betul haram. Tapi jika itu dijadikan satu-satunya cara untuk menegakkan dan membela agama Allah, sebagian ulama membolehkan. Karena zaman Rasulullah juga pernah didemo oleh sekelompok wanita. Karena ingin menegakkan hukum, mereka dizolimi oleh suaminya. Mereka demo Rasulullah. Jadi karena ini jalan satu-satunya, prosedur hukum sudah kita tempuh, boleh iya, karena tidak ada jalan lain. Mudaratnya lebih banyak kalau kita diamkan. Jangka panjang mereka menguasai Indonesia, Al-Quran dihina, kita dibantai. Lebih bagus sekarang mati duluan daripada mati pelan-pelan. Betul kan? Cuma di televisi ada ustaz mengatakan di YouTube haram. Saya bilang ente bilang haram karena ngisinya di radio, ruang AC, nggak ngerti lapangan. Apa Ustaz? Ada yang bilang para demo itu khawarij. Biar aja. Zaman Rasulullah aja ada demo kok. Lihat hadis sahih. Sekelompok ibu-ibu datang ingin menegakkan hukum karena mereka dizolimi. Itu hadisnya sahih. Yang kedua, kita demo ini bukan ogah-ogahan, karena Al-Quran dihina, jalan keluar tidak ada, negara masa bodoh. Ini jalan terakhir. Babi itu haram nggak Bu? Kalau darurat boleh nggak? Ya sudah. Ini jalan terakhir. Ustadz tadi karena biasa ngisi di ruang AC, dia tidak ngerti masalah di lapangan. Saya dari Aceh sampai Denjaya Bu, persoalan Islam itu udah masuk ke sistem berpikir saya itu. Iya, jadi lihat situasinya memang. Kalau kita ogah-ogahan betul haram. Tapi ini perjuangan untuk Islam dan jalan terakhir itu bahasanya. Masuk ke kelompok darurat. Dia hanya bisa haram, khawarij, terserah lo. Itu aja, pusing amat saya menghadapi dia. Besok kalau aman dia lagi ceramah. Begitu rusuh nggak bisa ceramah dia. Itu yang saya tersinggung itu. Coba ikut saya dulu lah ke Tapanuli sana, lihat situasi Islam itu. Lihat ikut saya ke Pulau Nias sana, bagaimana Islam dizolimi. Coba kita jalan ke Jerman, 30 tahun masjid nggak bisa berdiri. Kalau nggak bangkit mendemo, di Medan itu mau berapa masjid dirobohkan. Begitu kita bangkitkan demo, mendemo wali kota, mendemo ini, alhamdulillah sekarang berhenti. Tidak ada yang berani merobohkan masjid di Medan itu. Karena itu jalan terakhir. Yang kedua Bu, jawaban saya, demo itu masuk ke wilayah fikih, ranah fikih. Fikih itu biasa perbedaan pendapat. Demo itu masuk ke fikih Bu. Makanya sebagian ulama membolehkan, selama tidak. Jadi yang tidak membolehkan jangan mengklaim dirinya paling benar. Betul ya? Ini yang berbahaya itu Pak. Kalau sempat kita biarkan ini, hukum habis Pak, Islam diinjak. Apakah Ustaz karena sebagian
sebagian ulama itu berpegangan dengan hukum-hukum di Arab yang dimana di sana kerajaan, sementara di sini demokrasi. gitu. Oh begini Bu, memang ada hadis di hadis Sahih Muslim itu demo itu haram. Ada memang hadisnya. Tapi ketika melihat situasi, tekstual itu bisa sementara ditinggalkan, bukan diabaikan. Contoh, dalam hukum Islam itu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang beriman, diwajibkan kamu kisos, berkenaan nyawa ganti nyawa. Tapi ketika zaman Ali bin Abi Thalib tidak mengkisos pembunuh Utsman, karena kalau dibunuh pembunuh Utsman akan terjadi kerubutan besar, mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Kisos itu tidak ada dilakukan, padahal perintah Quran. Seulang ya Bu, pembunuh Utsman tidak dikisos oleh Ali, padahal ada dan tahu kalau kita mengikut Quran wajib kisos. Kenapa Ali menunda kisos, tidak melakukannya? Kalau sampai di kisos terjadi perpecahan dalam tubuh Islam yang lebih besar. Jadi mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Sama dengan demo. Kalau kita tidak demo, kita bangkit kemarin, orang akan menyepelekan Islam ke depan ini. Jadi presiden buruk. Seolah-olah menghina Al-Quran itu hal yang biasa di negara demokrasi. Kita tunjukkan Islam haram. Bahkan dalam Islam menghina Al-Quran zaman Rasulullah itu dipancung. Kita bukan negara Islam, makanya mereka senang Indonesia negara demokrasi. Supaya kalau ada pemurtadan, tahu nggak Ibu? Orang yang memurtadkan dan dimurtadkan berdasarkan hadis dipancung. Nasihati 3 hari tidak mau kembali ke Islam, pancung kata Rasulullah. Kenapa tidak bisa kita memancung pendeta yang memurtadkan? Karena negara kita bukan hukum Islam. Makanya orang kafir berkepentingan Indonesia negara demokrasi, bukan negara Islam. Ustadz ini yang begini nggak ngerti, karena nggak pernah ke lapangan, nggak pernah ke Tapanuli, nggak pernah ke hutan, ceramahnya di ruang AC. Kenapa ustadz-ustadz dari sunnah menyatakan demo haram? Ya udah terjawab, nggak usah diurus lagi mereka itu. Pusing saya. Siapa bilang ustadz sunnah kawan-kawan saya bangkit kok kemarin itu. Cuma mereka tidak mau diekspos. Siapa bilang ustadz sunnah nggak bangkit? Hanya sebagian kok. Udah ya, ustadz. Mereka berdahi apa ini Bu? Berdalil dari dulu sudah ada yang menghina Al-Quran, bahkan Al-Quran dikatakan makhluk. Oh berbeda, bukan menghina, beda pendapat. Kalau Ahok ini sudah menghina, kok mau dibodoh-bodohi? Berarti dia mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak layak diamalkan. Itu bukan menghina Quran, beda pendapat. Ya harus dipahami ini. Siapa yang bertanya ini Bu? Maaf, angkat tangan, siapa? Oh Bunda ya. Persoalannya ini bukan menghina, beda pendapat. Udah? Beda pendapat dengan menghina beda. Contoh, Bu jangan pakai kipas ini dong, kipas saya lebih bagus. Saya bukan menghina kipas Ibu, cuma beda pendapat, saya ini lebih bagus. Bukan menghina saya. Jelas? Dah, cukup. Baik, pas jam 11 2 jam. Jam 9:10 tadi mulai. Salah Ibu kenapa terlambat? Saya 6:30 sudah di sini tadi Bu. 2,5 jam saya kayak mak lampir di luar itu. Subhanallah, orang nggak ada. Terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.